Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hadirin jamaah salat subuh atau jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa memaksimalkan kesehatan dan kesempatan ini untuk terus beristiqamah, terus konsisten di atas as-sirat al-mustaqim, di atas jalan keistiqomahan, di atas jalan al-haq yang kita ketahui dan kita yakini bersama-sama. Pada kesempatan pengajian kita pada subuh hari ini, materi yang diangkat atau materi yang diusulkan untuk diangkat pada kesempatan ini adalah benarkah kita ini adalah orang-orang yang merindukan surga? Benarkah kita ini orang-orang yang mendambakan al-jannah? Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan surga. Di antara doa yang ma'thur, adalah yang diajarkan kepada kita diajarkan untuk meminta kepada Allah surga itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku bermohon, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan kepadaku nikmat surga dan segala apa yang akan mendekatkan aku kepada surga, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Sebagaimana kita beristi'adzah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari neraka dan segala ucapan dan segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada neraka, wal iyadu billah. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita ini bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Ini dalam sebuah tulisan
ada 30 sebab, ya, salasuna sababan lidukhulil jannah minal Quran wa sahihis sunnah. Ya, ada 30 sebab yang dengannya seseorang itu bisa mendapatkan surga, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sahih. Ya, saya bacakan secara singkat karena untuk menjelaskannya sangat panjang. Ya. Sebab yang pertama dan yang kedua adalah iman dan amal saleh, itu mutlak adanya. Ya. Innalladzina amanu wa amilus salihat, ya, sering kita baca dalam surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Ya, jadi keimanan dan amal saleh itu sudah dua sebab. Sebab yang ketiga adalah at-taqwa. Ini juga sebab yang utama yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah at-taqwa wa husnu al-khuluq." Penyebab yang terbesar menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan dalam arti yang sebenarnya. Definisi yang terbaik dari ketakwaan itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah atau tarju rahmatallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ketakwaan itu adalah melaksanakan ketaatan secara maksimal kepada Allah di atas cahaya dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu tidak boleh sembarang-sembarang, harus ada nurim minallah, harus berada di bawah cahaya dan naungan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju rahmatallah, yang dengannya engkau mendapatkan rahmat Allah, karena kita ini masuk surga bukan karena amalan kita, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalannya. Ya, para sahabat bahkan bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah itu juga berlaku untukmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, juga berlaku untuk saya, illa an yatagammadani Allahu birahmatihi. Ya, jadi kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Ya, jadi kita merealisasikan ketakwaan kita yang dengannya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju rahmatallah wa an tatruka ma'siyatallah. Ya, definisi ketakwaan itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurim minallah, juga di atas bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ada orang yang menyangka bahwa itu adalah sebuah kebaikan, tapi pada hakikatnya dia bukan kebaikan. Ya, dia bukan kebaikan. Ya. Begitu pula sebaliknya, terkadang kita menganggap sebuah perbuatan itu bukan kebaikan, tapi pada hakikatnya dia adalah kebaikan. Maka kita butuh bimbingan cahaya dari Allah dengan jalan ilmu. Ya, ala nurim minallah takhafu iqaballah, karena engkau takut akan siksa, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, sebab yang keempat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Ya. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan. Ya. Dia menjadi sebuah hal yang satu dengan yang lainnya saling melazimi. Ketaatan kepada Allah melazimkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan ketaatan kita kepada Rasulullah itu melazimkan secara mutlak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima, al-jihadu fi sabilillah. Ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jihad dengan jiwa kita, jihad dengan harta yang kita miliki. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, dan balasannya adalah surga. Tapi apa? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang keenam adalah taubat. Ya. Yang dengannya, dengan taubatan nasuha, seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna aljannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan sedikit pun dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketujuh, al-istiqamah ala dinillah, keistiqomahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedelapan, talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu, berusaha untuk mendapatkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Jadi menuntut ilmu dengan segala wasilahnya adalah kita meniti jalan kita ke surga. Ya. Ya. Para penuntut ilmu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwasiatkan kepada para sahabat untuk menyambut kedatangan para penuntut ilmu itu dengan penuh kegembiraan. Marhaban bi talibil ilmi. Ya, marhaban bi talibil ilmi. Ya. Makanya ya, dalam hadis, meskipun dalam sebagian dalam sebagian sanad daripada hadis itu ada koreksian dari para ulama hadis, tapi maknanya benar. Ya, terhadap ilmu ini kita harus menjadi salah satu daripada yang empat. Kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, au muhibban. Jadi terhadap ilmu itu kita harus menjadi salah satu dari yang empat ini. Yang paling ideal adalah kun aliman, jadilah seorang yang alim, berilmu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa jadi orang yang berilmu, au muta'allim, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Alim, dia sudah sampai pada tingkatan keilmuan yang dengannya dia bisa mengajarkan ilmu itu. Kemudian muta'allim, dia belum bisa mengajarkan, tapi dia terus belajar. Dan kita ini pada marhalah ini. Ya. Atau kalau tidak bisa, ya, pindah ke level yang ketiga, au mustami'. Kalau tidak bisa mempelajari ilmu, ya cukup duduk-duduk di dalam majelis mendengarkan ilmu. Mustami', tapi bukan sekedar dengar, mustami', menyimak. Ya, jadi kalau ada yang duduk di dalam majelis ilmu sibuk main HP, itu bukan mustami'. Ya. Bukan mustami'. Mustami' itu adalah orang yang menyimak ilmu itu. Nah, kalau tidak bisa, minimal sampai pada tingkatan yang terakhir, ini tingkatan yang paling rendah. Au muhibban, mencintai orang yang menuntut ilmu, mencintai seorang alim, mencintai orang yang menuntut ilmu, mencintai orang yang mendengarkan ilmu. Ya. Dia tidak bisa seperti itu, tapi dia cukup ya menyiapkan konsumsi untuk orang yang Masya Allah. Itu muhibban, karena dia senang. Ya. Kemudian di dalam riwayat itu dikatakan wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka engkau akan binasa. Siapa orang yang kelima itu? Bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami' dan bukan muhib.
Jadi menuntut ilmu ini adalah salah satu jalan kita menuju surga. Yang kesembilan, membangun masjid. Bangun masjid. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang dengannya dia mengharapkan keridhaan dari Allah, maka Allah akan membangunkan seperti apa yang ia bangun itu rumah di surga. Apakah harus satu masjid? Bahkan dalam riwayat meskipun hanya sekedar tempat singgah seekor burung, 1 senti 2 senti kita bangun, tapi dengan itu kita telah membangun rumah kita atau tempat kita di surga. Yang ke-10 sudah kita jelaskan tadi, husnul khuluq, husnul khuluq. Kemudian sebab yang ke-11, tarkul mira, meninggalkan debat kusir yang tidak penting. Ana zaimun bi baitin bi rabadil jannah fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya menjamin bagi seseorang sebuah tempat, sebuah rumah, sebuah istana di surga, bahkan di tengah surga, bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat kusir meskipun dia berada pada posisi yang benar. Dia tahu bahwa dia benar, tapi dia meninggalkan debat kusir itu ketika orang yang diajak berdebat itu pada hakikatnya tidak mau menginginkan kebenaran. Jadi debat itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Sebab yang ke-12, meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dalam sambungan hadis yang kita sebutkan tadi, wa baitun wa bai ana zaimun ana zaimu wa baitin wasatil jannah, dan saya menjamin seseorang mendapatkan tempat di tengah surga, istana di tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Rasulullah bercanda atau tidak? Bercanda. Tapi tidak ada candaan Rasulullah yang dusta. Suatu ketika Rasulullah bercanda di hadapan seorang nenek tua dan mengatakan tidak ada nenek-nenek masuk surga. Betul tidak candaan itu? Betul, karena memang tidak ada nenek-nenek masuk surga. Karena dalam hadis dikatakan semua penduduk surga itu akan kembali muda. Wa anna lakum an tashibbu fala tuhrimu abada. Dikatakan kepada penduduk surga bahwa kalian akan menjadi muda kembali dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Jadi kalau ada istilah awet muda itu tidak ada di dunia. Awet muda itu tidak ada di dunia meskipun sudah dipoles dengan berbagai macam, tidak awet muda. Mungkin mukanya saja yang kelihatan muda. Yang muda hakiki, awet muda yang hakiki itu ketika kita masuk ke dalam surga. Sebab yang ke-13, saya percepat karena ini hanya sekedar informasi buat kita. Setelah ini yang lebih penting, rutin untuk menjaga wudhu, rutin untuk menjaga wudhu, dan setiap kali selesai dari wudhu, sholat 2 rakaat. Itu yang menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah mendengarkan suara jejak-jejak kaki Bilal di dalam surga. Rutin menjaga wudhu. Ke-14, pergi ke masjid, pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, ini Masya Allah diantara sebab kita masuk ke dalam surga. Al-iktsar minas sujud, memperbanyak sujud, sebab yang ke-15. Yang ke-16, haji mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Membaca ayat kursi pada setiap akhir pelaksanaan ibadah salat, sederhana, baca ayat kursi.
Ya. Kemudian yang ke-18, sholat 12 rakaat setiap hari, sholat sunnah 12 rakaat. Mana yang 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, paling banyak itu di duhur. Ya. Kenapa paling banyak pada sholat duhur? Sudahlah sholatnya 4 rakaat, rakaatnya juga sunnahnya paling banyak. Karena ini adalah waktu kita beraktivitas, semua kita ini insya Allah mampu melaksanakannya. Ya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ya. Kemudian sebab yang ke-19, menebar salam, memberi makan, menyambung silaturahim, dan sholat malam. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ya, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam. Jadi setiap ketemu orang sebarkan salam. Ya. Ya, baik yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Ya. Ya. Berikan makan, wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat pada waktu malam sementara manusia dalam keadaan tertidur. Apa balasannya? Tadkhulul jannata bisalam. Yang ke-20, ya, jujur, ya, di dalam berkata-kata, menepati janji, melaksanakan amanah, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan menjaga tangan kita ini tidak menzalimi orang lain. Ya. Ya. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Jaminkan dari dirimu 6 perkara, maka aku akan jaminkan untukmu surga. Ya. Usduqu idza haddatstum. Berkata jujurlah ketika berkata-kata, jujurlah dalam berkata-kata. Wa aufu idza wa'adtum. Kalau kalian berjanji, tepati janjimu. Wa addu idza tumintum. Kalau kalian diberikan amanah, tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum. Tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum. Jagalah tangan kalian supaya tidak menzalimi orang lain. Ya. Admanu lakumul jannah. Aku jaminkan untukmu surga. Sebab ke-21 ini khusus buat apa? Wanita, ya, buat wanita. Kalau yang tadi semuanya itu berlaku secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya. Apabila seorang wanita itu telah, jadi wanita itu lebih mudah masuk surga dari laki-laki. Tapi kenapa kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita? Nah, ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jadi kalau seorang wanita itu telah salat 5 waktu, wasamat syahraha, dan dia telah berpuasa pada bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, dia telah menjaga kehormatannya, kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Nah, ya. Akan dikatakan kepada wanita itu, qila laha, akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Berapa pintu surga? 8. Disuruh pilih lewat pintu mana saja engkau kehendaki, silahkan masuk ke dalam surga. Ya. Sebab yang ke-22 ini khusus bagi yang sudah menikah dan punya anak. Yang jomblo tidak dapat bagian ini di sini. Nah, ya. Adalah
memiliki 3 orang anak perempuan, ya. Kemudian dia mentarbiah ketiga anak perempuan itu dengan baik, ya, dengan baik, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man 'ala jariyatan dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini wa asyara bi isba'aihi, ya. Barang siapa yang memelihara seorang anak perempuan, ya, dalam riwayat yang lain 2 anak, bahkan dalam riwayat yang lain 3 anak perempuan. Kenapa khusus anak perempuan? Karena kalau kita punya anak perempuan, menjaganya lebih sulit dari anak laki-laki, ya. Jadi yang punya anak perempuan diberikan rezeki oleh Allah anak perempuan, jaga mereka itu baik-baik. Itu ladang kita untuk masuk ke dalam surga, ya. Ya, man ada jariyatan dakhaltu ana wa huwal jannah, maka aku akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang itu, kahataini, seperti 2 jari ini, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga yang ke-23 untuk orang tua, tapi dia bersabar ketika kehilangan seorang anak, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, man ihtasaba salasatan min sulbihi, siapa yang bersabar ketika 3 anaknya dipanggil oleh Allah, ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita punya anak, kemudian anak kita dipanggil oleh Allah dan kita bersabar, ya, maka itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka seorang wanita bertanya, qalat wasnani ya Rasulullah, tadi kan dikatakan Rasulullah 3 orang anak. Wanita ini mengatakan apa? Isnani ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 2? Kata Rasulullah, isnan, yang 2 juga masuk surga, ya. Maka wanita itu mengatakan setelah itu, seandainya saya katakan 1 juga, ya, maka mungkin akan dijawab oleh Rasulullah yang 1 juga. Yang jelas sabar, ihtisab ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita dipanggil. Kafalatul yatim, ini sebab yang ke-24, mengasuh, menyantuni anak yatim, ya. Menjenguk orang sakit atau menjenguk saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin, ya, akan diserukan kepada orang itu, antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila, ya, Masya Allah, ya. Jadi kalau kita berziarah, ya, menjenguk orang sakit, menziarahi saudara kita karena Allah, akan dikatakan kepada kita, antibta, engkau telah melakukan sebuah kebaikan, engkau berada dalam kondisi yang baik, wa taba mamsyak, perjalananmu, langkah-langkah kakimu yang engkau langkahkan itu adalah kebaikan-kebaikan, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau akan ditempatkan di surga, nah, ya. Sederhana. Kemudian sebab yang ke-26, ya, disebutkan di dalam hadis, ya, khaslatani au khullatani la yuhafid 'alaiha 'abdun muslimun illa dakhalal jannah. Ada 2 perkara, tidaklah seseorang itu menjaga kedua perkara itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa itu? Ya, huma yasir, bahkan keduanya itu mudah, ya. Wa man ya'mal bihima qalil, tapi yang melaksanakannya sedikit. Apa itu? Yusabbihu fi duburi kulli salatin asyra, setiap selesai salat bertasbih berapa kali? 10 kali. Wa yahmadu asyra, dan bertahmid 10 kali. Wa yukabbiru asyra, dan bertakbir 10 kali, ya. Ya. Jadi tasbihnya berapa kali? 10, tahmidnya 10, ya, dan takbirnya 10, ya. Fadzalika khamsun wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsumi'a fil mizan, yukabbiru arba'an wa thalathin idza akhadha madja'ahu, ya. Ini yang kedua, Rasulullah SAW katakan, sebelum kita tidur kita bertakbir berapa? 34
kali, arba'an wa salasin, wa yahmadu salasan wa salasin, bertahmid 33 kali, wa yusabbih salasan wa salasin. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita sederhana, ya, tetapi yang dengannya kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Yang ke-27, bersikap mudah, as-samaha fil bai'i wasyira, ketika melakukan transaksi jual beli. Bukan hanya pedagang, pembeli juga. Ya, jangan selalu pedagang-pedagang. Kita juga ini kan posisinya sebagai pembeli. Nah, dua-duanya harus samaha, harus apa? Tenggang rasa, bersikap mudah. Ya. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adkhalallahu azza wa jalla al-jannah rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'a qadiyan wa muqtadiya. Begitu juga ketika kita punya utang. Ya. Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang sahlan mushtariya wa bai'a, ketika dia berposisi sebagai pembeli, berposisi sebagai penjual, sahla, mudah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mudah dalam jual beli. Kalau dia sudah lihat bahwa harganya sudah cocok dan sudah dapat untung walaupun sedikit, dia langsung lepas. Ya. Begitu pula si pembeli, kalau dia sudah melihat harganya ini sudah pantas, sudah pantas, sudah cocok, maka tidak perlu lama-lama menawar. Itu namanya sahlan. Sahlan. Jadi kita ini melakukan transaksi jual beli, biasanya terlalu lama. Terlalu lama. Itulah sebabnya saya secara pribadi, saya lebih suka belanja ke toko yang sudah ada harganya. Nggak suka belanja di apa? Karena terlalu lama biasa kita. Maka dalam hadis ini Allah janjikan bagi seseorang yang melakukan transaksi jual beli dan transaksinya itu dilakukan secara mudah, itu masuk ke dalam surga. Begitu pula sahlan qadiyan wa muqtadiya. Begitu pula ketika dia memiliki utang, dia segera untuk melunasi utangnya, mudah melunasi utang dan mudah memberikan pinjaman. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, mudah. Mudah nggak nih? Mudah tidak memberikan pinjaman dan mudah mengembalikan pinjaman? Dan ke-28, ketika seseorang yang meminjam kepada kita dan kemudian dia berada dalam kondisi apa? Kondisi sulit, maka kita maafkan. Itu diantara yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Dalam hadis, anna rajulan mata fadakhala al-jannah faqila lahu ma kunta ta'mal. Dalam hadis dikatakan ada seseorang yang masuk surga, kemudian dikatakan kepadanya, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga? Qala inni kuntu ubayyi'un nas. Saya dulu adalah seorang pedagang yang selalu memberikan, yang menjual barang dagangan kepada manusia. Fakuntu an undirul mu'sir. Dan setiap kali ada orang yang membeli dagangan saya dan ternyata dia tidak mampu melunasi utang dagangannya, saya berikan dia undir, saya berikan dia tempo, waktu untuk supaya dia bisa melunasi utangnya. Tapi kalau dia sudah tidak mampu, maka saya watajawaz fis sakkah, saya sudah dia tidak mampu bayar, tidak ditagih terus. Maka dengan sebab ini dalam Sahih Muslim, Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Yang ke-29, menjaga beberapa amalan. Ada beberapa amalan kalau kita bisa lakukan dalam satu hari, maka insya Allah
Itu yang akan menyebabkan kita masuk surga. Tapi syaratnya kita lakukan dalam 1 hari. Apa itu? Puasa, ya. Kemudian mengantar jenazah, ya. Memberi makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Dalam hadis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yauma sha'ima, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa, ya. Maka tidak ada yang menjawab kecuali siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yauma janazatan, siapa di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar yang menjawab. Faman at'ama minkumul yauma miskina, siapa yang hari ini telah memberi makan satu orang miskin? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Kemudian Rasulullah katakan, man ada minkumul yauma maridha, ya, siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit, ya. Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Tapi bukan itu yang ingin kita jelaskan. Sabda Rasulullah setelahnya, majtama'na fimri'in, ya, illa dakhalal jannah, tidak berkumpul amalan itu pada seseorang pada satu hari kecuali dia masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan 4 hal ini? Datang ke rumah sakit dalam keadaan berpuasa. Mudah ya? Datang saja ke rumah sakit dalam keadaan berpuasa. Insya Allah 4 hal ini bisa kita lakukan, ya. Pasti di rumah sakit ada orang sakit, pasti di rumah sakit ada orang meninggal, ya. Karena ya kalau apa, ya saya tidak tahu ya, kalau di tempat kita ini pelaksanaan sholat jenazah itu tidak di masjid-masjid tertentu, ya. Kalau di Saudi Arabia itu pelaksanaan sholat jenazah itu di masjid-masjid tertentu saja. Jadi orang yang mau sholat jenazah tinggal datang ke masjid itu, insya Allah pasti sholat jenazah. Ya, kalau kita kan di mana orang meninggal di situ, di masjid itu umpamanya sholatkan. Kalau di Saudi itu tidak. Ya, pelaksanaan sholat jenazahnya di masjid-masjid tertentu saja. Ya, tidak semuanya masjid melaksanakan sholat jenazah. Nah, maka kalau kita di Indonesia ini, ya datang aja ke rumah sakit. Pasti di rumah sakit ada orang yang tidak mampu, berikan dia makan. Jadi ya, tapi bukan sholat jenazah sebenarnya. Yang dimaksud di sini adalah mengantar jenazah, antar dia ke kuburan. Nah, semuanya kalau berkumpul pada seseorang pada satu hari, maka insya Allah masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-30, ini 30 bukan pembatasan, masih banyak di antara hadis-hadis yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang bersabar atas kehilangan nikmat penglihatan, ya. Jadi kalau ada orang yang buta setelah dia melihat dan dia bersabar dengan kebutaannya itu, maka Allah akan menjaminkan kepada orang itu surga. Man adhabtu habibataihi, siapa yang aku hilangkan kedua mata yang dia cintai itu, fasabara wahtasab, dan dia sabar dan berihtisab, lam afdalahu thawaban dunal jannah, aku tidak akan memberikan ganjaran baginya kecuali surga. Nah, para ikhwah sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah dengarkan begitu banyak peluang kita untuk mendapatkan surga, ya. Maka pertanyaannya, betul tidak kita ini perindu surga? Surga itu akan didapatkan dengan apa? Bersegera. Itu yang pertama, bersegera. Kita sudah dapatkan gambaran tentang amalan-amalan yang dengannya kita masuk ke dalam surga. Maka salah satu ciri daripada perindu surga itu adalah apa? Bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, yang dengannya dia bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasinya dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, ya. Bersegera, jadi motivasinya bersegera, jangan ditunda-tunda, ya. Fastabiqul khairat, kalau perlu kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini, ya. Jadi prinsip pertamanya para perindu surga itu adalah bersegera melakukan kebaikan.
seperti Umair ibnul Hamam pada perang Badar. Ya, ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Qumu ilal jannati arduhas samawati wal ard." Ya, berdirilah kalian, sambutlah surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Hamam, ya, seorang sahabat biasa, mengatakan kepada Rasulullah, "Arduhas samawati wal ard." Ya, seakan-akan dia baru dengar, luasnya surga seluas langit dan bumi. Ya. Antum punya tanah berapa hektar? Tidak ada apa-apanya dengan luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Hammam radhiyallahu anhu mengatakan, ya, saya ingin masuk surga ya Rasulullah. Ya, saya ingin masuk surga. Maka Rasulullah katakan, anta min ahliha, engkau adalah penghuni surga. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Pada perang Badar ini, dia keluarkan beberapa butir kurmanya, dia makan kurmanya itu. Tapi ketika dia menyantap beberapa butir kurma itu, dia mengatakan, innaha la hayatun tawilah. Kalau saya mau tunggu kurma ini selesai, ini kehidupan terlalu panjang. Ya. Jadi sampai makan kurma saja dia katakan terlalu panjang kehidupan dunia ini. Maka dia buang kurma itu, kemudian dia terjun ke medan perang dan akhirnya menemukan syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musara'ah. Itu namanya kita bersegera untuk mendapatkan, ya, kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Ya. Salah satu penyakit kita ini malas, salah satu penyakit kita ini selalu taswib, selalu mengatakan nanti. Ya. Padahal pintu surga itu dengan musara'ah, dengan kebaikan. Para perindu surga itu yang kedua memiliki apa? Pengorbanan. Semua amalan-amalan yang kita sebutkan tadi perlu pengorbanan atau tidak? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Jadi harus disertai mujahadah, kesungguhan kita, keseriusan kita. Ya. Keseriusan kita. Kita mau ini tapi kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Bagaimana Allah mau memberikan kita surga? Jadi para perindu surga itu punya mujahadah, militansi. Ya. Militansi. Ya. Bagaimana mau mujahadah, sholat subuh saja terlambat terus. Ya. Ya. Sholat malamnya tidak terjaga secara rutin. Ya. Padahal kita sudah tahu tadi, salah satu di antara yang menyebabkan kita masuk surga, wasallu bil laili wan nasu, ya. Perlu mujahadah para ikhwah sekalian. Ya. Perlu mujahadah. Ya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama as-sabirin. Perlu kita sabar. Sabar itu ada berapa? Semua ketaatan dan hal-hal yang menjadikan kita masuk ke dalam surga itu harus disertai dengan kesabaran. Kenapa? Karena surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak enak. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bi asyahawat. Surga itu diliputi dengan al-makari, sesuatu yang kita tidak senangi. Wa huffatin nar bisyahawat. Sementara neraka itu dikelilingi dengan apa? Dengan syahwat. Semua yang sesuai dengan syahwat kita, wah, itu biasanya, ya, menjurus kepada neraka. Sementara surga bil makarih, dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Maka perlu kesabaran. Kesabaran itu ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Di atas ketaatan kepada Allah. Sabar untuk menahan diri dari maksiat. Sabar atas ketetapan Allah, atas takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mana yang paling tinggi derajatnya? Kata para ulama, sabar itu ada 2. Sabar ittirari, sabar yang sifatnya apa? Terpaksa sabar. Tidak ada pilihan yang lain kecuali sabar. Ya. Tapi itu sabar, namanya juga sabar. Ya. Tapi sifatnya apa? Sedikit terpaksa. Mau apa lagi? Hilang uangnya,
Dia pasti bilang, sabar. Tapi hilang, uangnya sudah hilang. Tadi juga sama dengan apa? Kehilangan anak ya, dan seterusnya. Tidak ada pilihan yang lain. Itu sabar yang paling rendah. Sabar yang sifatnya apa? Ittirari. Sabar menjalani ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita ditimpa musibah, sabar. Tapi sabarnya itu apa? Terpaksa. Kenapa? Karena seandainya tidak ada musibah itu kita Kemudian tingkatan yang kedua diperselisihkan oleh para ulama dengan tingkatan yang pertama. Mana yang lebih afdal? Melakukan ketaatan kepada Allah atau meninggalkan kemaksiatan? Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi dua-duanya sabar. Yang paling afdal di antara semuanya sabar itu afdal, ya, dan semua harus kita miliki. Tapi yang lebih berat di antara tiga kesabaran itu adalah sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau sabar meninggalkan maksiat, insya Allah semua kita ini ya yang sudah istiqomah insya Allah mudah. Saya tanya, antum sabar meninggalkan judi? Jangankan ini, terfikirkan saja sudah tidak ada, Ustaz. Jadi insya Allah bisa sabar kan? Bisa sabar tak meninggalkan judi? Sabar untuk tidak terjatuh perbuatan zina. Jangankan ini, memikirkannya saja tidak, Ustaz. Berarti sabar meninggalkan kemaksiatan itu mudah atau tidak? Hah? Agak mudah. Ya, itu jawaban yang jujur itu. Ya. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu kita dikasih uang sogokan, sabar enggak ya? Tapi kalau dia punya iman, insya Allah akan mudah. Tapi yang paling berat apa? Sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan inilah semua amalan-amalan ini itu pada tiga ini, dan paling utama adalah sabar untuk istiqamah di jalan Allah. Iman dan amal saleh, takwa itu perlu kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kita perlu pelihara kesabaran ini. Jadi para perindu surga itu adalah orang-orang yang selalu bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah itu berat. Apa buktinya? Banyak buktinya. Itu para pedagang di pasar kuat berdiri berlama-lama menawarkan dagangannya di pasar, tapi masuk masjid 10 menit 15 menit tidak kuat. Bahkan berjalan ke masjid tidak kuat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya pernah melihat seorang kakek tua di Madinah. Ya, kerjanya apa? Kerjanya berjalan kaki. Kakek tua ini berjalan kaki, umurnya sudah tua. Ya. Berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain mengajarkan anak-anak nyanyian. Jadi kerjanya berjalan kaki keliling kota Madinah. Kerjanya apa? Mengajarkan anak-anak itu nyanyian-nyanyian. Tapi saya heran, kata Imam Syafi'i, ketika dia masuk ke masjid, dia sholat dalam posisi duduk. Sholat dalam posisi duduk. Maksudnya apa? Iya, dia tidak berdiri. Padahal rukun sholat itu berdiri. Tapi karena dia merasa dirinya tua, dia apa? Tadi padahal jalan kemana-mana. Tapi pada saat melaksanakan ketaatan, dia pilih yang paling mudah untuk dia. Nah, jadi ini tandanya ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu mana lebih berat? Melaksanakan rutin datang awal pada sholat subuh atau meninggalkan judi? Bagi antum, lebih berat meninggalkan judi? Datang sholat subuh di awal waktu lebih berat. Maka melaksanakan ketaatan kepada Allah
perlu apa? Perlu kesabaran yang berlipat ganda. Ya. Jadi para perindu surga itu adalah orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan bersabar untuk menghadapi takdir-takdir Allah, ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena surga Allah itu harus dibeli dan harganya adalah harga yang pantas. Ya, Rasulullah SAW katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal harganya, ghaliyah. Ya. Kalau kita ingin membeli sebuah barang yang mahal, apa yang kita persiapkan? Uang yang banyak. Tidak mungkin hanya dipandang saja. Tidak mungkin hanya kita menunggu, mudah-mudahan ada satu orang nanti belikan saya barang itu. Ya, mungkin bisa saja ya ada yang belikan, tapi ya kalau cuma berharap itu bisa tercapai dan bisa juga, dan kemungkinan besarnya tidak tercapai. Kalau hanya sekedar mengharapkan, mudah-mudahan nanti ada yang belikan saya. Kalau ada barang mahal ya. Tapi yang insya Allah pasti kita dapatkan kalau kita berusaha untuk mengumpulkan uang dan membeli barang itu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan Allah mahal harganya. Ya. Ala inna sil'atallah hiyal jannah, barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Maka harus kita beli surga itu dengan harga yang pantas. Ya, bukan kaleng-kaleng. Harga yang pantas kita mendapatkan surga itu. Apa harganya? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, itu harga yang pantas atas sebuah dagangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal itu. Maka pertanyaannya, benarkah kita ini perindu surga? Ya, wujudkan itu. Apa yang pertama? Bersegera. Kedua, mujahadah. Ketiga, bersabar. Keempat, membeli surga Allah dengan harga yang pantas. Ya. Jangan pakai receh. Surga Allah tidak didapatkan dengan recehan. Paham maksudnya ya? Bukan dengan harga yang tidak pantas. Harus kita beli itu dengan semangat kita, dengan perjuangan kita, ya, dengan segala apa yang kita miliki, agar kita mendapatkan, bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tapi kopinya belum ada nih. Katanya kopi morning. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Biasanya ada pertanyaan ya? Ya, 1 atau 2 atau sampai 3 lah, enggak apa-apa. Silakan.